Halo listener, kembali lagi di Bingkai Suara. Kali ini kita kedatangan tamu nih ya. Nah, ngobrol-ngobrol kan biasanya tentang musik. Tapi ini nggak musik aja sih. Walaupun nanti juga musik ya. Tapi si personal ini berawalnya memang dari musik ya, dari kecil dari musik. Cuman akhirnya ikut pageant dan akhirnya sekarang mengeluarkan single di tahun ini ya. Nah, sekarang kita sapa ada Andina. Halo semua. Halo Andina. Nah, Andina Juli ini kan seorang model ya? Ya, model Dan juga penyanyi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol Andina tentang, aku banyak Dina aja ya? Panggil Dina aja. Dina aja, biar lebih dekat sih. Lebih akrab. Lebih akrab, Oke Dina. Nah, ini kan nanti sebelum kita ngomongin single terbarunya Dina ya, dan ini single pertamanya ya? Iya, benar banget. Single pertama, tapi sebenarnya bukan single pertama ya? Kamu pernah kompilasi kan sebenarnya? Yang lagu judulnya Taklukkan Dunia. Itu yang kedua. Itu yang kedua? Yang kedua. Yang Oh, okay. pertama itu sebenarnya Mama Kota. Aku rilisnya tuh di bulan Mei kemarin. Oke. Nah, yang kedua itu baru Taklukkan Dunia. Tapi untuk Taklukkan di Dunia itu anthem dari Miss Mega Bintang sendiri. Oh, okay. Jadi itu tidak masuk ke single aku. Gak bisa tinggal ya. Cuman kalau di radarnya Iya. di platform itu ada ya. Ada. Dan ini single pertamanya kamu. Aku ngucapin congrats dulu ya. Terima kasih. Tadi single pertamanya ini ya. Tapi sebelum congrats single pertama nih, ini sekarang kan tanggal 29 ya. Iya. Kemarin ini ultah nih ya. Ya. Ulang tahun ke 22 tahun ya Pak sih. Nah, berhubung ultah ini aku udah ada hadiah nih. Apa tuh? Lucu. Ini hari ini Rilo ya di bawah kan ada ini ya, ada Coffee shop. temannya kita. Jadi ini Andina dari kita. Terima kasih. Sebuah donat besar gitu kan. Boleh. Selamat ulang tahun ya 20. Ya buka aja kalau apa. Bukan sekarang? Buka aja. Itu adalah donat. Oh my god. Ya itu. Terima kasih. Ya, Bingkai Karya. Rilo. Terima kasih Rilo. Oke. Iya Dina. Nanti habis. Jadi kita makan setelah ini ya kita. Ya, Pak. Oke Dina. Nah, kita ngomong ulang tahun ya Dina. Ini 22 tahun. Kalau dari Dina sendiri nih, kalau di flashback nih ya, 22 menuju ke 22 tahun ini ya, 21 tahun. Kalau direkap nih, apa sih momen-momen yang paling mengharukan atau yang paling wow lah di tahun ketika Andina 21 tahun? Banyak ya Kak, maksudnya 21 menuju 22 ini adalah proses pembelajaran untuk diri aku, pendewasaan, di mana aku dihadapkan dengan banyak hal yang pastinya di tahun 2000, di umur 21 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat drastis. Karena aku memulai karir aku di dunia beauty pageant itu di umur 21 tahun. Oke. Terus maksudnya kayak orang-orang mengenal aku as Andina Juli itu di umur 21 tahun. Jadi ya kalau dibilang suka dukanya banyak banget. Terus aku juga banyak mendapat pengalaman baru. Terus kemarin juga pas kompetisi itu aku banyak mendapatkan teman-teman baru dan proses yang sangat pendewasaan diri sih sebenarnya. Dimana aku dituntut harus mandiri juga karena pertama kali aku jauh dari keluarga, harus tinggal sendiri ke Jakarta, memanage diri sendiri. Dan di saat aku udah umur 22 tahun ini sekarang kayak udah ngerasa aku ngerasa beruntung ya pada saat setahun kemarin tuh aku diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa sama Tuhan untuk bisa mandiri sendiri gitu. Oke. Tapi kamu ngerasa cepet nggak? Cepet sih karena kayak waktu berlalu tuh kayak cepet banget, mungkin karena kegiatan hari gitu Kak. Jadi kayak ngerasa perjalanannya tuh cepet banget. Oke. Karena kan kamu dari Miss Grand Indonesia ya? Iya. Jadi juara kan, terus tiba-tiba langsung ke internasional gitu kan. Rentangnya kan nggak jauh ya? Iya. Terus tiba-tiba runner up gitu. Ngerasa, waduh, kok asa karir? Karena kan sebenarnya kan kalau mungkin yang jauh di Jakarta ya, tapi kan kamu waktu kuliah di Palembang itu kan juga udah hidup sendiri ya? Atau sama siapa waktu di Palembang? Kebetulan aku itu pindah ke Palembang tuh nggak terlalu lama karena aku tamat sekolah itu tahun 2019. Jadi itu gap year 1 tahun dan selama 1 tahun itu cuman kerjaan tuh kayak freelance nyanyi gitu. Tapi masih tetap balik ke rumah. Nah pada saat tahun 2020 aku mencoba daftar kuliah di salah satu universitas di Palembang. Terus juga baru tuh memulai karir modelingku. Tapi pada saat itu kan kita COVID.
Iya. 3 bulan tuh COVID, terus aku balik lagi ke tempatku di rumahku di Sukamenang. Sukamenang. Jadi nggak nerusin sendiri di Palembang, pulang ke cuma sebulan 2 bulan gitu kan mandirinya. Tapi pada saat aku join lagi Miss Grand ini, yang benar-benar literally hampir 2 tahun ini aku kayak udah bisa hidup sendiri gitu. Oke. Nah, ini tadi kamu ngomong dari siapa namanya? Dina sendiri kan tadi suka menang gitu ya. Tadi Sukamenang. suka asalnya kan gitu kan. Mungkin itu apa? Desa apa dusun? Desa. Desa ya. Desa. Nah, desanya dari sana. Ini kan mungkin kalau listener yang dengerin ya, tanya di mana sih itu? Gitu kan. Sebenarnya kan dari Sumatera Selatan gitu ya. Iya. Di daerah sana. Nah, Dina sendiri ini apa ya? Berasal dari mungkin banyak yang ngomong dari desa gitu kan ya. Iya. Akhirnya merantau tuh atau berkarir lah di mungkin dunia yang istilahnya urban banget gitu loh. Yep. Modeling, singer gitu ya. Nah, kita mungkin akan tarik flashback dulu Dina. Itu gimana sih awalnya kok tiba-tiba gitu loh Dina gitu ya, gitu kepikiran buat oh ya mau jadi modeling deh, penyanyi. Tapi kan kalau aku lihat sebelumnya kan emang Dina banyak nyanyi ya di SD, SMP ya. Benar. Nah, gimana tuh cerita Dina? Emang awalnya itu basicnya nyanyi karena kebetulan orang tua tuh mengenalkan musik emang dari kecil. Oke. Ibu aku tuh wedding singer, ayahku bisa nyanyi. Oh, Jadi I see. ayahku bisa main gitar. Jadi misalkan kita ada free time di rumah, gitu kayak ayah sama ibu nggak kerja, jadi kita di rumah tuh kayak nyanyi-nyanyi, main gitar, bareng-bareng gitu-gitu. Nah itu juga ke bawah sampai ke SD, SMP, SMA, terus habis selesai sekolah pun aku masih sempat freelance nyanyi. Nah kenapa aku bisa terjun di dunia modeling? Ada salah satu event pada saat waktu itu aku nyanyi dan ada stylist dan makeup artist ini, dia itu punya agensi model Oke, di Palembang. di Palembang. Oke. Pada saat itu dia kayak nawarin, kamu kira-kira berminat nggak untuk join model gitu? Karena postur badan kamu Iya. bagus, Ini tingginya 1,2. 80. 80. Oh, 80. Oke. Tinggi banget sih. Oh. Postur badan kamu tuh tinggi, sayang kalau nggak dikembangin gitu kan. Apalagi pas kemarin itu bingung juga aku mau ngapain kan, karena cuma nyanyi-nyanyi doang. Terus habis dari situ ya udah memberanikan dirilah aku terjun ke dunia modeling. Oke. Dan sekalian juga aku meneruskan kuliahku karena ngerasa kayak sayang aja udah gap year setahun gitu. Oke. Udah dari situ ternyata pas di Palembang itu lumayan banyak jobnya jadi model karena banyak juga yang jadi muse makeup terus fashion show. Nah semenjak situ baru tuh ninggalin nyanyi. Jadi Oh, fokusnya cuma ke modeling aja. Oke. Berarti sebelumnya ya emang apa ya? Main ini ya. Kalau bilang itu kayak nyanyi di kafe gitu ya mungkin ya. Reguler gitu ya. Reguler. Reguler nyanyi terus hanya tadi dikenalin ya waktu di Palembang. Oke. Nah, yang menarik ini Dina. Waktu di sana gitu ya. Yang contoh influence gitu loh untuk menyanyi itu siapa sih gitu? Yang kayak mendorong aku Dorong kamu buat aku tuh orang tua. Kalau referensi dari mungkin idola kah siapa yang dilihat waktu itu? Kecil? Kalau idola sih, aku tuh tipe orang yang lebih ngikutin zaman aja sih kak. Oke. Kalau untuk idola ya pastinya aku seneng banget sama Rosa sama Titi DJ itu pasti. Oke. Karena maksudnya mereka tuh memanage karir dia, mempertahankan karir dia dari awal dia ngebangun sampai sekarang luar biasa banget. Oke. Dan itu juga kayak ada salah satu faktor aku juga kayaknya bisa sih aku terjun ke industri musik dan semoga ada rezekinya di sini dan bisa berkarya terus. Oke. Oh, jadi gitu ya. Triggernya jadi tetap dari orang tua ya. Oke. Nah, setelah dari tadi nyanyi. Nah, ini tetap aku perasaan juga ini, Dina. Kenapa kamu ambil ekonomi? Banyak banget orang. Lu kenapa ngambil ekonomi sih Andina gitu? Iya. Faktor pertama itu adalah karena aku SMA-nya IPS. Ini kan administrasi kan? Akuntansi, sorry. Iya, akuntansi. Kebetulan aku pas SMA itu ngambilnya IPS dan randomnya adalah aku melihat nilai rapot yang mana nilai paling besar itu yang aku ambil. Oke. Gitu. Jadi pas saat itu emang aku basic ekonominya ada sedikit dan akuntansi masih adalah sedikit gitu. Dan tapi kalau di sisi lainnya adalah kayak aku ngelihat peluang aja sih kak. Karena maksudnya di tempatku pun itu jarang banget yang lulusan akuntansi. Dalam artian kayak
mau membangun. Aku tuh sebenarnya pikiran tuh kayak ya udahlah aku ngambil akuntansi, habis ambil akuntansi aku balik lagi ke kampung karena dikit banget orang akuntan di tempatku ini dan sedangkan sumber daya alamnya tuh banyak. Apa salahnya kalau anak daerah yang bisa membangun itu. Awalnya tuh aku mikirnya ke sana karena sayang banget kalau nggak dikelola dengan benar. Gitu. Apalagi kan selama ini selalu ngambil akuntannya tuh dari luar gitu. Luar ini luar kota. Luar kota, daerah kamu ya. Oh, jadi itu ya yang akhirnya men-trigger kamu ya? Ya, awalnya tuh kayak pikirannya cuma di sekelilingku doang karena aku tidak ada berpikiran untuk aku bisa terjun langsung ke dunia entertainment. Oh ya, itu malah nggak ada ya malah? Nggak ada sama sekali. Malah waktu pindah ke Palembang ngampus itu baru mungkin sambil kuliah sambil sebenarnya pikiran kamu anak kuliahan ya, di mana bisa mencari cuan. Karena aku pikirnya kayak ya udah kehidupan anak kampus pun maksudnya aku masih butuh duit, nggak mungkin minta terus sama orang tua kan, makanya kalau masih ada side job aku ambil gitu. Kan tadi ya setelah nyanyi terus akhirnya diketemukan dengan dunia modeling gitu ya, dan akhirnya waktu itu dikabarin juga sama agensinya ya untuk Miss Grand Indonesia gitu ya. Awalnya sebenarnya aku tuh JFW dulu, Jakarta Fashion Week karena COVID itu. Kita kan semua kegiatan modeling di stop. Di stop kan kita kan online. Dan pada saat waktu itu akunya mikir kayak gimana ya gitu cari kegiatan karena literally di rumah banget Kak. Di rumah main handphone, nggak keluar aja pakai masker, pakai jas. Kan. Jadi pada waktu itu kayak mikir cari-cari di Instagram nih kali ada kegiatan apa entah lomba nyanyi online atau segala macam gitu kan. Ya udah pas di Instagram tuh lihat ada pembukaan Jakarta Fashion Week Model Search. Nah di sana itu kegiatannya itu online, kita bisa apply datanya tuh online, terus juga kayak persyaratan tuh bisa dikirim melalui online. Pokoknya kegiatannya itu full online ya. Full online gitu kan. Oh ya udahlah, mumpung lagi online aku nggak perlu apa-apa nggak perlu ke Jakarta gitu karena kan biasanya tuh kegiatannya tuh dilakukan di Jakarta, karantina pun di Jakarta. Jadi pada saat waktu itu ya udah aku ikutin itu secara online dan ternyata alhamdulillahnya aku terpilih sebagai 14 besar model yang akan dikirim ke runway Jakarta Fashion Week. Dari situlah muka aku muncul di sosial media, ada di beberapa portal pageant juga. Dari situlah Kak Ivan melihat aku dan hubungin langsung. Dihubungin langsung untuk ikut kompetisi Miss Grand Indonesia. Tapi pada saat waktu itu aku terpilih baru kandidat Miss Grand Indonesia karena ada beberapa kandidat juga kan. Tapi karena kita tidak bisa mengadakan pemilihan, jadi sistemnya tuh masih handpick. Jadi pada saat itu ya udah ikut Miss Grand, ikut seleksi Miss Grand ini. Dan ada beberapa tahapan juga, ada psikotes, terus ada deep interview juga, ketemu sama Kak Ivan. Terus udah, habis dari situ sekitar sebulanan aku dihubungin bahwa aku terpilih sebagai Miss Grand Indonesia. Iya, itu pun juga di online ya? Online. 31 Desember 2021. Iya, tapi pas aku ininya ke Jakarta itu offline. Offline ya? Untuk psikotes dan deep interview harus ketemu ya? One by one. Kita sistemnya tuh ini tertutup kan, jadi aku tuh nggak melihat kandidat yang lainnya juga, nggak bisa karena emang misalkan seminggu ini Andina, seminggu depan baru kandidat yang lain. Oke. Oh iya, dan juga ya aku tahunya dari Ivan Gunawan pun katanya menilai seorang Andina ya karena pertama faktor tinggi, kedua kulitnya kan sawo matang Indonesia, dan yang ketiga ada faktor background. Tuh. Karena apa ya maksudnya? Di dunia beauty pageant ini mungkin masyarakat Indonesia masih tabu, masih banyak yang belum tahu beauty pageant itu apa, kegiatannya apa. Karena setahu mereka beauty pageant is modeling, padahal different. Dan Kak Ivan kenapa memilih backgroundnya aku? Karena jarang banget anak bangsa, literally anak negeri yang mau join beauty pageant. Karena kenapa? Ikut beauty pageant itu ada beberapa faktor yang mungkin banyak tidak disanggupi anak-anak lain. Karena pertama, ikut beauty pageant itu harus katanya. Ya, ini cerita aja. Siapa tahu listener kan kayak, ikut beauty pageant gini aja. Coba ceritain deh. Ini. Iya. Katanya ya kalau masyarakat luar nangkepnya tuh ikut beauty pageant itu harus bisa bahasa Inggris, harus public speaking-nya bagus, inteleknya bagus, pendidikannya bagus. Itu 4 hal ini tuh tidak boleh lepas gitu kan. Sedangkan aku itu bertolak belakang sekali dengan 4 ini. Aku nggak bisa bahasa Inggris, public speaking aku dulu juga masih acur banget karena bingung juga kan, kita kan nggak ada kelasnya sama sekali di tempatku.
terus juga intelektualnya, apalagi masalah materi dan pendidikan itu sangat-sangat minim sekali. Jadi pada saat waktu itu awal aku di-announce sebagai Miss Grand pun banyak pro dan kontra dari pageant lovers Indonesia. Karena merasa bahwa kok anak begini bisa bisa dikirim ya, kira-kira bakal bawa crown nggak ya, banyak banget pertanyaan seperti itu. Tapi di sini juga kayak aku berusaha membuktikan bahwa kita yang anak kampung itu tak bisa loh menyetarakan diri dengan orang-orang yang berada di luar negeri, karena maksudnya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin kita itu mempunyai keterbatasan atau keterlambatan dalam belajar karena tidak mempunyai akses untuk itu. Aku juga merasakan bahwa kayak untuk belajar bahasa Inggris dan public speaking di kampung gue mau pakai di mana? Untuk men-change language ke bahasa Indonesia aja aku butuh 3 step. Bahasa Gelombang, bahasa Moraenim, bahasa Palembang, baru bahasa Indonesia. Bayangin untuk ke bahasa Inggris itu aku harus melalui. Tapi sebenarnya dari basic intelektual kamu udah biasa untuk beradaptasi dengan 4 ini. Iya. Ini kalau mungkin ya gitu. Udah kalau ada bahasa baru mah tinggal adaptasinya cepat. Makanya orang selalu berpikir begitu. Tapi kalau kita diteliti lagi, aku butuh 5 bahasa untuk mentranslate ke bahasa Inggris. Jadi tapi lama-kelamaan itu kan ada prosesnya. Ada proses. Aku juga untuk preparing Miss Grand International kemarin ada 1 tahun. Jadi pada saat waktu itu juga aku nge-push diriku untuk lebih bisa lagi menyetarakan diri dengan yang lain. Aku ada 6 bulan waktu untuk les bahasa Inggris. Dan sebenarnya yang terjadi adalah nggak fluent nggak apa-apa, maksudnya nggak terlalu bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, setidaknya kamu bisa ngomong sama orang lain. Karena yang paling penting adalah di saat lawan bicara mengerti apa yang kamu maksud, itulah namanya komunikasi. Bukan hanya tentang grammar dan lain hal sebagainya gitu. Jadi kayak berusaha membuktikan aja sih Kak bahwa tidak ada kok yang namanya kasta-kastaan, perbedaan-perbedaan. Karena semakin kita menjudge seseorang, semakin lemah mental seseorang. Dan itu juga membuat membunuh mental anak-anak negeri menurut aku. Karena mungkin dia tipe orang yang bodoh amatan, yang nggak terlalu memikirkan tentang itu. Tapi kita nggak pernah tahu tuh yang di belakang-belakangnya gimana. Mungkin ada anak-anak yang pengen maju, tiba-tiba didawanin begitu, dia nggak bakal maju. Dan maksudnya kayak itu juga salah satu faktor Indonesia nggak berkembang dan nggak maju-maju karena itu. Ya, karena aku lihat Andina sendiri perjalanannya. Waktu dari Miss Grand Indonesia ke internasional, kamu kan perlu belajar deep learning bahasa Inggris, komunikasi kan waktu setelah lolos itu ya. Dan yang bikin aku sangat amazed adalah ketika kamu bertemu dengan juri internasional, 3 orang di depan, kamu tuh jujur banget. Saya barusan belajar bahasa Inggris jadi minta maaf ya saya kalau ada ini. Jurinya pun kayak ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi mungkin kamu lebih bisa menunjukkan kejujuran gitu. Ya ini yang penting ya. Kadang kan orang kan lihatnya kayak, aduh aku minder karena nanti gak fluent. Tapi kamu dateng udah ngomong dengan pede dan kamu jujur. Jadi jujur kayak ya udah ini saya belajar. Kamu bilang gitu kan, saya belajar bahasa Inggris ini 3 bulan belakang ini saya deep dan bisa komunikasi public speaking. Dan seterusnya kan kamu nyanyi Ed Sheeran kan? Perfect. Nah gitu. Jadi mungkin kalau listener lihat ya, jadi ya ini ya maksudnya ya nggak jadi itu tadi ya. Bukan keterlambatan gitu loh untuk belajar. Ya udah ketika ada kesempatan ya udah badi kerja keras di belajar yang sisa waktu itu ya. Bener banget. Gak ada keterlambatan gitu. Makanya Kak, kemarin pas di Miss Grand International itu pas di top 10, aku tuh ngambil tagline aku adalah limitation only on your mind. Karena di situ tuh kayak menekankan bahwa tidak ada kata keterbatasan. Yang ada tuh keterbatasan cuma di pikiran kalian. Kalau kalian mikirnya cuma sampai A, kalian gak pernah bakalan bisa naik ke B. Tapi kalau pikiran kalian udah ke Z, even kalian cuma nyampe Y sekalipun. Tapi kan sudah di luar target. Iya, sudah di luar target itu. Itu jadi ya, listener ya. Jadi kalau listener ngerasa kayak gimana ya, aduh minder lah, kayaknya gak mungkin. Tadi kan juga, Dina kan juga jelasin bahwa ada yang ngejudge lagi nilai yang negatif ya. Tapi ya itu tadi sebenarnya ya jujur aja gitu kan. Dina kan juga jujur bahwa ya emang aku nggak bisa dan aku belajar kelas di situ gitu kan. Karena lebih baik kita mengakui apa yang tidak kita bisa dan orang bisa mentoleransi itu dibanding kita kayak sosok tahu di saat orang lain tahu kekurangan kamu, orang bakal ngejudge kamu. Dan kamu tahu kurang kan belajar kelas ya. Iya. Benar. Karena kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita masih bisa ada waktu untuk belajar. Ya itu tadi listener. Itu mungkin poin pentingnya nih. Jadi dikirakan pageant harus
step ini jadi minder nggak Iya. coba aja dulu gitu kan ya. Bener, coba aja dulu, sikat aja udah. Sikat aja kan toh bisa juga gitu kan ya. Wah, tadi Aku tuh selalu berpikir gini Kak, kesempatan itu kita nggak pernah tahu datang dari mana. Yang paling penting adalah persiapkan dirimu untuk datangnya kesempatan itu. Udah, karena di saat kita sudah mempersiapkan diri, misalkan nih let's say ada sesuatu yang baru untuk kamu, misalkan Tuhan kasih kamu pengen apa, dikasih Tuhan untuk kamu, setidaknya kamu sudah mempersiapkan itu, kamu akan lebih mudah untuk mengejar semuanya. Oke, ya. Dan apa ya? Mungkin gini, kalau toh nanti kalau ada kesempatan, entah nggak bisa, entah dalam kutip ngomongnya gagal gitu ya. Iya. Tapi kan ya bukan gagalnya itu yang diani, tapi pelajarannya. Pelajaran. Udah nyoba gitu ya. Gitu kan ya udah, yang penting udah nyoba dulu. Oh ya, belajar. Kita kalau ada kesempatan lain kan udah lebih prepare gitu ya. Benar, setidaknya kamu sudah mempersiapkan pengalaman yang sangat banyak untuk sesuatu yang lebih besar. Oke, ya. Jadi itu ya mungkin ceritanya tentang mungkin dunia kamu di modeling gitu ya. Yang mungkin ya itu tadi mungkin banyak pro kontra dan mungkin dikira cuma gitu aja, ternyata ya susahnya gitu ya, tesnya panjang gini ya kan segala macam, dan akhirnya bersaing di internasional gitu ya. Itu tadi juara runner up gitu ya, runner up, kemudian akhirnya kan ini balik lagi ke core utama. Iya. Nah itu menyanyi nih gitu kan. Nah ini gimana nih kok tiba-tiba gitu ya mengeluarkan sebuah single gitu, ceritanya gimana itu? Kalau untuk nyanyi itu sendiri sih Kak, emang udah lama ya tadi ya. Kalau nyanyi itu emang udah dari lama sih Kak, maksudnya kayak emang dari kecil udah hobi nyanyi, mau bolak-balik kemanapun yang namanya hobi ya pasti balik lagi. Tes grand internasional sih nyanyi ya nggak sih? Iya. Balik lagi. Jadi sekarang tuh kayak emang karena udah kegiatan di beauty pageant sudah sedikit berkurang, juga sudah lepas tanggung jawab juga untuk nama baik Indonesia di ajang Miss Grand. Dan sekarang udah ada penerusnya kan dari Tasha Wellgrid, dan ya itu aku sedang memfokuskan diri ke apa yang aku tuju dulu sekarang di dunia tarik suara gitu. Oke. Ini kayak ini, maksudnya waktu proses bikin mahkotaku ini Ivan Gunawan yang ada, dia nyanyi gitu atau gimana? Atau kamu sendiri yang ini? Oke, karena awalnya tuh kayak Kak tuh sering lihat aku cover aja sih. Oh iya. Terus dibilang, "Kamu bisa nyanyi ya?" Kata gitu. "Iya Kak," ceritanya. Terus suka nyanyi gini. Terus tadi ya udah kita lanjutin aja nanti. Itu sebenarnya kayak Fato ada kepikiran untuk bikin lagu dari pas aku sebelum kompetisi. Oh, oke. Sebelum kompetisi yang Indonesia? Yang internasional. Oh, yang internasional, oke. Sebelum kompetisi internasional. Jadi pada saat itu dia ada kepikiran, tapi nanti ya selesai kompetisi, fokusnya nggak ke pecah gitu. Oke. Jadi ya udah, abis selesai kompetisi, dan kebetulan aku juga kenal sama Bu Titi DJ sama Fabio Asyar. Oh iya. Jadi mereka, Bu Titi yang bikinin lagunya, Fabio yang kebantu garap musik. Iya. Ini di sana kalau nggak tahu model video klipnya Fabio Asyar kan kamu kan? Iya bener banget. Jadi nggak asing banget ya, gitu ya. Terus gimana? Iya pada saat itu ya udah kita bikin project ini, Bu Titi bikin melodi dan liriknya, Kak Fabio ngegarap musiknya, dan ada beberapa part juga yang di dalam lirik itu Kak Fabio juga yang bikin gitu. Dan kemarin juga vokal director kebetulan juga diarahin sama Kabar Sena. Oke. Dan banyak banget orang kompeten di dalam lagu Mahkotaku ini. Oke, terus ketika kamu jalani, ini proses ya? Iya. Dapat materi, lirik, dalam rekaman, ngerasa kayak, waduh, ini kayak flashback dulu nih. Ini yang dulu kan suka nyanyi. Iya. Apa tiba-tiba, wah ini nih yang aku kepinginin nih gitu, atau gimana perasaannya? Karena maksudnya kayak setiap musisi itu mendambakan sebuah karya ya. Dan pada saat waktu itu juga aku emang cuma sekedar nyanyi dan aku nggak bisa nulis sama sekali. Jadi emang nggak pernah ada kepikiran buat bikin lagu sendiri karena nggak bisa awalnya. Terus pas kemarin dibikin lagu tuh kayak ngerasa, wah akhirnya tuh aku bisa ada karya sendiri ya. Ini misalkan mau nyanyi keluar udah bisa bawain lagu sendiri. Terus yang bikin happy, terus excited juga dengan pembuatan lagu ini sendiri. Dan yang bikinin udah Titi DJ lagi kan ya, yang bahasa Indonesia gitu. Oke, tapi ketika ini pertama kali ya recording sebagai musisi dan membuat single gitu ya. Ada kesusahan atau ada challenge-nya nggak dari kamu sendiri? Pasti sih Kak, karena maksudnya nyanyi rekaman dan nyanyi live itu beda. Pressure-nya juga beda. Dan
pada saat karena kan kalau nyanyi di dapur rekaman tuh kita harus detail kan. Benar. Banyak hal-hal yang harus mesti diperhatiin, diulang-ulang. Awalnya kayak ngerasa wah capek ya. Nggak capek sih ternyata Seribet, dan sedetail ini ya. Tapi overall ya enjoy aja sih. Aku kemarin rekaman dari jam 6 sampai jam 3 nggak pas 3 pagi. 3 pagi. Oh my god. Oke. Itu rekaman pertama. Terus aku ada rekaman ulang kedua karena yang pertama itu untuk revisi. Oke. Ada beberapa part yang mesti hilangin dan ada beberapa part yang juga direvisi. Jadi rekaman kedua itu udah mulai cepat dari jam 6 sampai jam 12. Oke, sini ya. Nah, sekarang kita ngomongin ya single tadi ya. Udah masuk single ya. Jadi mahkotaku tadi proses rekaman. Nah, ini kan kalau dari jalan cerita sendiri, ini kan katanya kamu nggak relate sama sekali itu. Nggak ada. Nggak ada relate. Nah, itu gimana tuh? Kan nyanyi harus penuh penjiwaan tuh ya, Dila. Gimana kamu bisa menjiwai padahal cerita tidak relate? Gimana trik kamu? Awalnya tuh aku bingung di situ juga sih, Kak. Ini cara saya masuk ke lagunya tidak relate sama sekali. Tapi balik lagi di bawah dinyanyi itu nggak semua lagu tuh harus relate sama diri kamu. Ada sometimes mungkin nggak relate, tapi kamu harus membawakan itu juga. Tapi ada satu pesan orang yang benar-benar kayak sampai sekarang aku ingat, itu adalah di saat kamu nyanyi kamu harus berusaha semaksimal mungkin memasukkan soul kamu di lagu itu. Itu nggak relate atau relate, tapi setidaknya kamu bisa memposisikan diri kamu ada di tempat kejadiannya itu. Dan untungnya aku tuh kemarin tuh dibantu dengan teman pula. Itu yang relate ini ceritanya. Relate banget. Waduh. Waktu itu sebagai teman yang baik yang memberikan saran ke dia. Yang kayak benar-benar teman curhat lah kalau kita bilang kan. Jadi dia tuh selalu curhatnya tuh ke aku pada saat itu. Kita kan sebagai teman kalau denger teman kita diselingkuhin kan pengen gaplok. Gila tuh gitu kan. Dan itu juga sih sebenarnya yang aku bawa di lagu ini karena lagu ini sendiri pun nggak semata-mata tentang menceritakan tentang kesedihan si perempuan itu. Karena ini kan ceritanya tentang perselingkuhan. Cewek disakitin 2 orang sekaligus, pacarnya sama sahabatnya. Tapi ada makna tersendiri di dalam lagu ini, yaitu dimana bahwa kita tuh sebagai perempuan itu juga harus, kita berhak memilih kok di saat kamu ngerasa hubungan kamu udah toksik, udah nggak sesuai dengan ekspektasi kamu bisa cabut, kamu bisa mengkat itu, karena kamu juga punya pilihan gitu loh. Gitu. Jadi mendalamnya lewat teman ya gitu ya. Jadi mendalami lagu Mahkotaku ini yang tadi ceritanya tentang perselingkuhan ya. Dan dikhianati gitu kan dari mungkin pasangan dan sahabat. Akhirnya kamu mencoba untuk merelatekan tadi ya ceritanya dengan ya teman-teman kamu lah yang mungkin sempat pernah cerita gitu, terus kamu seolah-olahkan itu adalah di posisi kamu gitu. Nah, setelah ini kan rilis itu kan Mei ya tanggal 19. Mei tanggal 19. Nah, ketika rilis dan mendengarkan hasilnya seperti ini jadinya gitu gimana, Dina? Happy banget karena kayak wah ini suara saya beneran kan musiknya balad ya. Iya, benar. Ini beneran suara saya gitu. Sampai masih nggak nyangka aja kemarin, tapi overall senang, happy bisa ada karya yang bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan nanti bisa perform dengan aku sendiri. Iya, itu sih maksudnya kayak kebanggaan tersendiri lah bisa menyanyikan lagu di depan orang banyak, dan itu lagu kita gitu, lagu orang lain. Oke, itu jadi listener ya tentang single terbarunya Dina ya, yang terbaru. Jadi nanti mungkin bisa didengar. Udah ada musik videonya juga kan? Udah ada musik videonya, udah ada di akun YouTube aku di @andinaofficial. Sekarang ngomong dari musik video itu kan ceritanya kan kamu kayak di ya dengan pageant ya gitu, dengan kompetisi gitu kan, dengan ada ya sahabatnya sama-sama bersaing gitu kan gitu. Nah, itu yang bikin storytelling itu siapa? Kaivan sendiri. Dia yang menggarap video klip ini kebetulan, dan kemarin juga dibuat Kamoza. Dan kita kenapa ngambil konsepnya beauty pageant juga karena lagu Mahkotaku ini juga kita dedikasikan untuk seluruh pageant lovers Indonesia. Dan ini juga salah satu transformasi dari seorang Andina Juli yang beauty pageant ke Andina yang seorang penyanyi gitu. Nah, kalau dari proses video klipnya Andina, ada momen-momen serunya ya enggak yang waktu kamu alami itu waktu bikin MV? Aku dituntut untuk bisa kesel, maksudnya kayak bisa sedih. Membawakan lagu itu tuh bisa harus bisa sedih, dan saya mukanya kayak muka mau nunjuk orang.
kayak itu sih yang pengalaman yang maksudnya kayak PR banget buat aku, berusaha masuk lagunya muka sedih gitu. Oke. Oh ya, tapi kalau Andina sendiri sebenarnya kalau di waktu di Pageant gitu tipe orang yang gimana sih? Di Pageant? Yang happy, yang ceria atau yang Kalau menurut orang, yang menurut orang ya, menurut orang sih, aku tuh tipe yang ya cheerful aja. Cheerful aja. Kayak misal ketemu orang say hi, terus anaknya bacot juga. Oke. Ngomong-ngomong juga sama teman-teman. Dan maksudnya kemarin tuh aku terbantu karena Indonesia sebagai host country, jadi aku tuh punya bahan Kak. Apa yang harus aku omongkan ke teman-temanku ini buat memperkenalkan Indonesia. Oh ya di Bali ya? Di Bali. Karena mereka juga tuh anak-anak itu rasa ingin tahu itu kenceng banget. Jadi akunya juga. Oh kamu sebangga ini ya? Lebih banyak yang tanya ya? Nanti buat. Kayak tour guide sih. Oke. Jadi waktu proses video dan behind the scene-nya kan juga ada ya di YouTube kamu ya? Ya udah ada. Udah ada ya, udah ada. Jadi nanti mungkin teman-teman mungkin di pause dulu gitu kan. Penasaran nih tadi yang gimana sih mukanya yang pingin nonjokin orang gitu ya. Jadi lihat dulu gitu kan sama behind the scene, nanti balik ke sini. Oke. Nah, ini setelah ada Mahkotaku ini kan. Dan ini kan juga lagi proses tour kan kamu ya. Iya, benar. Tour ngenalin lah kamu yang sebagai penyanyi ini. Nah, ini untuk next-nya udah ada nggak plan ke depannya? Untuk next-nya, dalam waktu dekat ini aku bakalan rilis single kedua. Oke. Dan buat kalian pantengin terus Instagram aku, karena informasinya aku bakalan share terus di Instagram. Oke. Itu ya, kalau Andina sebagai penyanyi ya. Nah, kalau ini kan sudah 22 tahun, kita tarik lagi ke belakang, 22 tahun. Ekspektasinya atau impiannya kamu di 22 tahun ini apa sih Andina? Impian aku di umur 22 tahun ini pastinya semoga karir aku bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga apa yang aku cita-citakan di tahun ini juga bisa tercapai gitu. Yang pastinya sih semoga aku bisa memberikan yang terbaik lah di industri musik Indonesia. Itu sih, itu aja sih. Oke, itu tadi ya listener tentang kedepannya ya Andina ya. Plannya mau gimana? Nah sekarang mungkin bisa dinyanyiin sedikit Tina. Part yang mungkin Andina, ini part terbaik nih di lagu ini. Oke, aku tuh suka banget sama yang part kini ku tahu ku bukan satu-satunya ratu penguasa hatimu. Oke, itu tadi ya sepenggal lagu ya dari Mahkotaku. Nah ini kalau fullnya dengerin di mana? Oke, buat kalian yang mau streaming lagu Mahkotaku, bisa didengarkan di seluruh platform musik kesayangan kalian. Dan buat kalian yang kepo dengan movie-nya, bisa langsung ke account channel YouTube aku juga di @andinaofficial. Dan kalau mau lihat perkembangan aku, boleh silakan hubungin Instagram aku di @andina_. Oke, ini Instagram, TikTok ya, sama aja. Mau lihat kegabutan ke TikTok itu bisa banget. Tidak di private kan YouTube-nya ya? Nggak ada. Kata Juli. Linda Juli. Oke. Ya. Pakai oke. Julie. Oke. Nah, itu tadi listener ya. Mungkin obrolan kita dengan Andina Julia terkait singlenya, dan tadi udah ngobrol banyak tentang perjalanannya kamu ya dari awal sampai sekarang gitu ya. Nah, ini mungkin terakhir sih Andina. Pertama kali ke Malang. Yap. Bener banget. Ya, testimoni gimana? Kayak ke Malang dikit ya, say. Serius loh, aku gak expect kalau Malang tuh sedingin ini. Karena dikasih kabar kan kata Kak Abi, Din kita ntar ada promo radio ya Surabaya ke Malang. Karena aku udah pernah ke Surabaya. Kayak ekspektasiku, oke. Surabaya berarti agak sedikit panas, berarti aku pakai bawa baju yang agak pendek-pendek aja gitu. Udah tuh, baju ya tank top, pendek-pendek doang. Pas datang ke Malang, kayaknya saya salah post. Apalagi kemarin semakin kan keliling tuh ke daerah Batu. Ada ke salah satu kafe gede juga di situ. Di lantai 3, lantai 2-nya kalau nggak salah. Outdoor lagi ya? Outdoor, dingin, full. Serius. Jadi kalau mau ke Malang lagi gue harus prepare sih, berasa kayak winter. Winter. Oke, tapi udah kemana aja kamu? Tidak. Baru keliling kota Malang aja sama Batu sih. Oke. Kemarin juga udah ke kuliner, beli bakso, beli soto. Iya. Ya, tapi kalau di sini kan banyak banget ada Semeru ya, ada Bromo,
terus bisa main ke Jatim Park gitu-gitu ya. Pengen banget sih sebenarnya, Iya. tapi Sana kalau ini kerja ya, Iya makanya tapi sama kerja gitu. Jadi mau extend sih sebenarnya, kayaknya belum memungkinkan sekarang. iya iya, jadi mungkin next bisa kesini lagi ya. Dengan agendanya berlibur. Kita libur bertamasya. Udah masa, oke, makasih banyak ya Andina ya, udah mampir ke sini, udah ngobrol-ngobrol ya banyak, dan tadi juga menginspirasi listener ya, tadi dari perjalanannya mungkin ada hal-hal positif gitu ya, yang bisa dipetik dari perjalanan Andina Juli ya, yang berawal bukan mungkin dari kota besar gitu ya, merantau ke Palembang, ke Jakarta, sampai akhirnya mewakili Indonesia ya, dan membanggakan Indonesia gitu ya. Amin, amin. Oke. Mungkin itu listener episode kali ini saya bersama Andina Juli. Nanti tontonin terus Bingkai Suara dan tontonin terus kita nanti ngobrol sama siapa lagi ya gitu. Jadi terus pantengin di Bingkai Karya. Dadah listener. Bye guys.